Ahlan wa sahlan fi qanati ya asdiqai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ayuhat talib wa talibah. Kaifa halukum? Arju kullukum bi khairin ala sihah wal afiyah. Di hadzal yawm sata'allam al-lughatal arabiyyah fi kulliyati tarbiyah tahta al-mawdu' at-ta'lim al-musaghar. Ma huwa ta'lim al-musaghar? Afwan liyafhamu kalami, satakallam bilughatil wataniyah. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari materi tentang micro teaching. Apa sih itu micro teaching? Ada yang sudah tahu? Micro teaching berasal dari bahasa Inggris yaitu kata mikro yang berarti kecil dan teaching yang berarti mengajar. Secara sederhana dapat kita pahami, micro teaching adalah pengajaran dalam skala yang kecil. Clauglin dan Moulton mendefinisikan bahwa micro teaching merupakan sebuah metode latihan bagi calon guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai komponen pembelajaran. Micro teaching adalah simulasi mengajar terbimbing dan terstruktur, berdurasi pendek dengan tujuan mengasah satu atau beberapa keterampilan dasar, bukan pembelajaran full di kelas yang besar. Mengapa disebut micro teaching? Karena dalam pembelajaran micro teaching ada beberapa aspek yang harus dimikrokan, seperti dari segi waktu, jumlah siswa, maupun materi pelajaran. Mengapa mahasiswa pendidikan perlu mempelajari micro teaching? Karena berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, pembelajaran mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi terbatas. Dalam pembelajaran micro teaching, keberadaan dosen berfungsi sebagai pembimbing, bukan evaluator formal. Apa sih tujuan mempelajari micro teaching? Ada 3 tujuan utama pembelajaran micro teaching. Yang pertama, mempersiapkan calon pendidik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, memberi latihan kepada calon pendidik tentang keterampilan dasar mengajar secara terpisah dan terintegrasi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada calon pendidik untuk mengembangkan keterampilan dasar mengajar. Apa sih fungsi pembelajaran micro teaching? Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017, fungsi laboratorium pembelajaran mikro sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas. Keunggulan dari micro teaching adalah latihan, pengulangan, refleksi dalam kondisi yang terkendali, bukan praktik penuh atau observasi di sekolah. Ada beberapa fungsi pembelajaran micro teaching. Yang pertama, memberi latihan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, seperti membuka pelajaran, memberikan materi, dan menutup pelajaran. Yang kedua, memberikan latihan keterampilan menggunakan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang terkini. Yang ketiga, memberikan latihan dalam menentukan dan menggunakan media pembelajaran berbasis IT yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apa sih perbedaan antara mengajar ketika micro teaching dengan mengajar ketika di sekolah? Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017, pembelajaran mikro adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan menggunakan latar, peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas.
Berdasarkan peraturan tersebut, dapat kita ketahui karakteristik pembelajaran micro-teaching yaitu 1. Terbatasnya latar, seperti setting kelas dan alokasi waktu. Yang kedua, terbatas peserta didik, hanya berkisar 7-20 peserta didik saja. Yang ketiga, terbatas kompetensi, hanya sekedar membuka pelajaran, menutup pelajaran, penggunaan media, penilaian, dan penutupan. Yang keempat, terbatas materi yang disampaikan. Dan yang kelima, terbatas sesi, seperti pendahuluan, inti, dan penutup saja. Nah, sampai sini, apakah teman-teman mahasiswa sudah paham apa itu micro-teaching? Bagaimana sih alur pembelajaran micro-teaching? Alur pembelajaran micro-teaching dimulai dari pengenalan konsep pengajaran micro-teaching. Yang kedua, pengenalan komponen kurikulum dan silabus. Yang ketiga, mempelajari komponen keterampilan mengajar. Yang keempat, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan praktik mengajar. Yang keenam, pengamatan atau perekaman video. Yang ketujuh, diskusi atau umpan balik. Dan yang terakhir, kedelapan, mengulang praktik mengajar apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Sampai sini, apakah teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan kompetensi calon guru bahasa Arab. Di sana nanti kita akan membahas keterampilan dasar mengajar, kompetensi calon guru bahasa Arab, dan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Afwan ayyuhat thalib wa thalibah, al-waqtu sayantahi. Syukron katsiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa fi waqtin akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.